Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, boleh lambaikan tangan. Saya percaya di setiap kita ada sukacita ya saudara, ada kerinduan untuk sama-sama kita menyembah Tuhan. Haleluya. Senang sekali kita bisa ketemu lagi di ibadah doa untuk sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum itu mari saya ajak saudara untuk berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah-Mu di dalam hidup kami. Penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan seminggu terakhir ini dan sampai detik ini. Itu hanya karena anugerah-Mu Bapa atas hidup kami. Kami begitu bersyukur Tuhan kami memiliki Allah penjaga kami yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Hari ini Tuhan kami datang untuk membawa setiap puji-pujian penyembahan kami, rasa syukur kami Tuhan. Karena Engkau begitu luar biasa dan berkarya dalam hidup kami. Mari saudara yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah yang terbesar dan termulia ya saudara. Amin. Karena itu mari kita berikan pujian yang terbaik di hadapan Tuhan. Kau terbesar dan mulia. Mari dengan segenap hatimu kita mau meninggikan namanya. Haleluya. Aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi.
membawa Tuhan, kami membawa rasa syukur kami, dan melihat Tuhan Yesus begitu luar biasa dalam hidup kita. Haleluya, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Haleluya, Bapa kami mengucap syukur Tuhan, benar seperti pujian yang kami naikkan. Kami melihat, kami merasakan, kecap dan lihatlah Engkau adalah Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Kiranya kasih setia Tuhan boleh tetap untuk selamanya dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan membuka firman-Mu. Kami berdoa kiranya Roh Kudus mengurapi kami sekalian, agar kami ketika membaca, Roh Kudus-Mu menolong, sehingga kami mengerti apa yang harus kami lakukan dan dapat kami lakukan semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, tetap setia, tetap semangat di dalam mengiring kepada Tuhan. Dalam ibadah doa hari ini kita sudah memuji Tuhan. Terima kasih buat pemusik dan pemuji. Semua yang terbaik sudah diberikan buat nama Tuhan.
biarlah Tuhan disukakan atas pujian umat-Nya. Puji Tuhan. Mari kita akan melihat firman Tuhan hari ini. Di dalam Matius pasal 21 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-22. Yesus mengutuk pohon ara. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan itu ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya. Lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Puji Tuhan. Ya. Kalau kita melihat pada firman Tuhan hari ini, kita melihat ini adalah peristiwa yang terjadi ketika Yesus berjalan bersama dengan murid-muridnya melewati sebuah pohon dan Yesus ingin makan buah pohon ara, tapi pohon ara itu tidak berbuah. Dan Yesus mengutuk pohon ara itu, sejak saat ini engkau tidak akan berbuah lagi. Dan terjadi. Tentunya hal ini bukan hanya kita aplikasikan dalam kehidupan kita, tetapi bagaimana dengan kehidupan kita? Bukankah Yesus juga ingin ada buah yang dihasilkan dalam kehidupan kita? Sejak kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita mulai lahir baru, kita mulai bertumbuh menjadi dewasa secara rohani kepada Tuhan. Dan ukuran kedewasaan rohani itu adalah dengan menghasilkan buah. Dan bagaimana kalau ternyata Yesus melihat kehidupan kita? Satu ketika kita tidak pernah menduga, ternyata dari sekian banyak manusia yang ada di dunia ini, saudara dan saya, kita adalah orang yang dilihat oleh Tuhan, mata Tuhan tertuju, dan Tuhan ingin mengambil buah yang dihasilkan dari kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah kita sudah berbuah? Jika tidak berbuah, jangan sampai peristiwa Yesus mengutuk pohon ara ini juga berakibat hal yang sama dengan kehidupan kita. Jangan sampai yang seharusnya kita sebagai orang percaya bertumbuh dan menghasilkan buah, ternyata kita tidak berbuah. Karena kuasa dan otoritas haknya Tuhan. Karena para murid-muridnya juga tidak pernah menduga bahwa Yesus hari itu akan mengutuk pohon ara. Tapi yang saya mau pastikan adalah penyebab pohon ara itu dikutuk adalah karena tidak menghasilkan buah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu boleh katakan, saya mau berbuah. Ya. Bagaimana kita berbuah? Tentunya dengan hidup setia. Nah, oleh sebab itu, hari ini kita akan melihat bahwa penting bagi kita untuk hidup setia agar kita berbuah, agar kita jangan sampai ditolak oleh Tuhan, jangan sampai sesuatu yang tidak baik terjadi dalam hidup kita atas seizin Tuhan. Tapi mari gunakan waktu yang ada untuk berbuah, yaitu dengan setia. Bagaimana kita hidup setia? Yang pertama, kita harus ikuti teladan Kristus. Pembacaan firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Tuhan kita adalah setia. Ikuti teladan Tuhan. Kalau Tuhan setia, kita setia. Jadi kita jangan ikuti yang lain. Karena Tuhan kita setia, kita orang percaya, disebut orang Kristen, ya harus setia.
Kalau bukan orang Kristen, kalau bukan pengikut Kristus, ya selain setia. Berarti apa? Kurang setia, tidak setia. Ya. Tapi hari ini kita belajar, kita setia. Setia untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Ikuti teladan Kristus, ya. Bagaimana dia melakukan tugas yang diberikan Bapa kepada Yesus. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Hari ini apa yang Tuhan berikan tugas kepada kita? Tuhan memberikan kita amanat agung, yaitu kita harus memberitakan kabar baik. Ajar, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadikanlah mereka semua murid Kristus, supaya mereka belajar tentang kebenaran. Pertanyaan juga bagi kita. Kita jangan jadi guru yang belum pernah sekolah. Ya. Saya percaya saudara yang dikasih Tuhan gak ada yang mau diajar sama guru yang tidak belajar. Ya. Bayangkan kalau di sekolah ternyata gurunya itu gak bisa baca. Atau gurunya guru komputer, tapi dia gak bisa menggunakan komputer. Apakah Bapak Ibu mau jadi muridnya? Apakah Bapak Ibu mau mendengarkan pelajarannya? Ya, hari ini kita akan belajar menggunakan komputer. Tapi gurunya saat itu ternyata tidak bisa menjalankan komputer. Kita akan, kita salah masuk kelas. Memang kita mau belajar komputer, tapi kita akan mencari guru yang ahli dalam menggunakan komputer, supaya lewat pelajarannya, lewat bantuan dan bimbingannya, kita bisa belajar. Nah demikian, kalau hidup kita mau berbuah, maka kita harus belajar dari firman Tuhan. Supaya waktu kita belajar firman Tuhan, kita melakukan, dan akhirnya waktu Tuhan pertemukan kita dengan jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan, mereka boleh dimuridkan, mereka boleh diajar untuk percaya dan hidup takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa berkata kepada orang lain jangan berbohong, kalau ternyata kita masih suka berbohong, atau mungkin orang tidak percaya bahwa kita adalah orang yang jujur. Lewat buahnya orang bisa mengenal sebuah pohon. Lewat kehidupan kita yang jadi berkat, maka orang akan diberkati. Oleh sebab itu, ikutilah teladan Kristus. Karena Kristus telah membuktikan dia setia, maka kita pun akan setia menjadi murid Kristus, ya. Yang kedua, bagaimana kita hidup setia? Maka yang nomor 2 adalah menjadi serupa dengan Kristus. Supaya enggak lupa, saya ajak kita baca. Yang pertama tadi apa? Bagaimana supaya kita hidup setia? Ikuti teladan Kristus. Yang kedua, menjadi serupa Kristus. Kita ulangi. Yang pertama, ikuti teladan Kristus. Yang kedua, menjadi serupa. Sama atau beda yang pertama dengan yang kedua? Beda. Kalau yang pertama itu baru ikuti. Artinya apa? Itu proses awal. Oh ya, saya ikut apa yang Tuhan. Tapi kalau menjadi serupa, dia melakukan apa yang Yesus lakukan. Kalau Yesus dia penuh dengan kasih, maka kita pun penuh dengan kasih. Bukan karena kita mau ikut seperti yang Yesus penuh kasih, tapi karena Kristus ada di dalam kita dan kita ada di dalam Kristus, maka kita bisa menjadi pelaku. Sehingga kita bisa menjalankannya dalam kehidupan kita. Ini dituliskan dalam Roma 8 ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Coba kita buka Roma 8 ayat 29. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Menjadi serupa. Serupa itu pas. Katakan pas. Serupa itu artinya sama, cocok, tepat. Ya. Kalau di dalam kehidupan kita, mungkin kita udah terbiasa dengan handphone. Ya. Kalau kita membeli aksesoris handphone, katakanlah sarung handphone. Sekarang handphone
bermacam-macam jenisnya. Ada merek ini, ada satu merek tipenya ada A, ada tipe J, ada tipe S, macam-macam. Di dalam tipe A ada tipe 30, ada tipe 50, ada tipe 70. Nah, yang namanya serupa, yang namanya pas, itu spesifik. Pas. Jadi pada saat misalkan kita membeli sarung handphone. Handphone kita adalah tipe tertentu. Ya, katakanlah tipe ABC, ya. Maka waktu kita membeli sarung handphone tersebut, waktu kita pasang, ternyata sarung itu pas dengan handphonenya. Sama seperti originalnya, yang asli dari pabrik, yang ada dibungkus sejak pertama. Mungkin waktu di pertama itu warnanya putih, kita ingin pakai yang warna biru. Hari ini kita pelayanan pakai warna biru, ya. Jadi pakai biru, ya. Tapi nggak akan ada gunanya kalau sarung handphone itu warnanya sama biru tapi nggak pas. Atau mungkin udah nggak pas, warnanya bukan biru, bukan yang kita inginkan. Warnanya misalnya katakanlah merah, atau mungkin warnanya yang lain, coklat segala macam. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan sejak semula memilih saya dan saudara untuk ditentukan menjadi serupa dengan Kristus. Jadi artinya kita ini memang pas untuk melakukan kebenaran. Yang setuju katakan amin. Jadi kita ini memang pas untuk setia. Yang setuju katakan amin. Jadi kita ini pas untuk semangat dalam melayani Tuhan, katakan amin. Jangan karena terpaksa, tapi katakan aminnya karena percaya. Jadi itulah yang namanya menjadi serupa. Kalau Kristus bisa rela berkorban, dia korbankan kesakitan, penderitaan, kita pun kalau memang ada yang sakit, aduh, dulu kita mungkin bisa dengan kekuatan kita membalas kejahatan dengan kejahatan, kita bisa bertindak seenaknya. Sekarang yang namanya pelayanan, kita mau jadi berkat buat orang lain, mungkin kita harus mengubah kebiasaan lama kita. Sakit nggak? Sakit. Kalau kita nggak melayani, mungkin kita bisa kemana saja, mau pergi tinggal pesen aja, langsung terbang, langsung pergi. Tapi sekarang lihat dulu, waduh ini hari-hari libur kantor itu tanggal merah, lewatin hari Minggu, waduh ini ada pelayanan, waduh ini ada rapat, aduh waktu saya banyak sekali kegiatan untuk pelayanan. Sakit, penderitaan, waktu dikorbankan, seolah-olah nggak punya waktu atau kurang waktu buat hal-hal yang menyenangkan buat diri kita. Tapi yang namanya serupa, yang namanya setia, yang namanya taat sama Tuhan, ya memang seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang sudah berkorban buat Tuhan, yang kadang-kadang udah ngerasa capek dalam melayani Tuhan, Bapak Ibu harus tersenyum hari ini. Coba berikan senyum yang terbaik. Akhirnya saya mengerti, saya ini pas di ladangnya Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara menderita dalam pelayanan, pas, karena memang begitulah. Kita ada di dalam dunia ini untuk menjadi pelaku daripada kebenaran. Jangan pikir jadi anak Tuhan dapat yang enak saja, pengen hidupnya seperti manusia super, tunjuk sini jadi, tunjuk sana berubah, jadi perkasa, jadi punya kekuatan supranatural yang luar biasa. Orang semua memberikan penghormatan, bukan itu. Itu bukan serupa dan segambar dengan Allah. Tapi yang serupa dengan gambar, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Supaya kita menjadi serupa dengan Kristus, maka lewat kehidupan kita banyak orang boleh mengenal jalan keselamatan. Tepuk tangan buat nama Tuhan. 2 Korintus pasal 3 ayat 18b, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kita diubah. Dulu kita tidak serupa.
sekarang kita diubah. Kristus telah mengubah hidup kita. Kristus telah membuat hidup kita menuju kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Amin. Ya. Jadi bagaimana supaya kita hidup setia? Karena dengan kesetiaan kita bisa berbuah. Yang pertama, ikuti teladan Kristus. Yang kedua, menjadi serupa, ya. Yang ketiga, supaya kita bisa hidup setia. Yang ketiga adalah hidup setia. Artinya apa? Lakukan, jalankan. Ya. Udah lihat nih, casingnya bagus. Kita kembali meneruskan ilustrasi casing atau sarung handphone. Udah dipilih warnanya sesuai, ukurannya sesuai. Tapi kalau nggak dipasang, tapi kalau kita simpen di lemari, tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Tapi kalau kita sudah mendapatkan, kita sudah memilih mengikuti teladan Kristus, kita sudah menjadi serupa dengan Kristus, tapi kita tidak hidupi, maka semua itu akan sia-sia. Dan itu semua diambil dari contoh yang gampang. Firman Tuhan berkata dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-10, barang siapa setia dalam perkara yang kecil. Siapa di sini takut sama orang besar? Semua takut. Siapa yang di sini yang takut sama anak kecil? Enggak ada yang takut. Beraninya sama anak kecil, ya kan? Karena Tuhan tahu kita beraninya sama yang kecil, maka Tuhan katakan siapa yang setia dalam perkara kecil, maka ia juga akan setia dalam perkara besar. Karena Tuhan, maka kita yang sudah memilih Tuhan, karena kita yang menjadi serupa dengan Tuhan, akhirnya apapun yang kita lakukan, Tuhan berkarya, Tuhan menopang sehingga kita mampu melakukan perkara yang besar. Ada amin? Bukan kuat dan gagah kita, tapi hanya roh Tuhan saja yang berkarya dalam kehidupan kita. Tapi perhatikan, ayat ini menarik Bapak Ibu. Kan siapa yang setia dalam perkara kecil akan setia dalam perkara besar. Tapi ayat selanjutnya ini dibalik, tapi nggak pakai kata yang sama. Nggak dibilang siapa yang tidak setia dalam perkara yang kecil. Tapi dikatakan siapa? Siapa yang tidak benar. Coba perhatikan ayatnya. Kalau di bagian A itu barang siapa setia dalam perkara kecil. Setia perkara kecil. Ayat B-nya barang siapa tidak benar dalam perkara kecil. Bukan setia loh. Bukan tidak setia. Tapi dikatakan tidak benar. Ini bukan salah tulis. Ini mengandung makna bahwa orang yang tidak setia itu adalah orang yang tidak benar. Yang mulai paham katakan haleluya. Jadi kita lihat dari sini firman Tuhan. Setia itu kelihatannya gampang, tapi memiliki makna yang besar daripada Tuhan kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita, biarlah firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kepada kita bahwa kita harus berbuah. Dan kita harus menjadi setia. Supaya kita hidup setia, yang pertama ikuti teladan Kristus, mari menjadi serupa dengan Kristus, dan hidupi kehidupan yang setia. Puji Tuhan. Haleluya. Kita berdoa menutup firman Tuhan hari ini, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Setelah itu kita akan menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang setia. Engkau luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Dan firman-Mu telah mengajar kepada kami bahwa kami harus berbuah. Kami harus menjadi orang yang setia supaya kami bisa berbuah. Firman-Mu mengajarkan kepada kami Tuhan, kami harus ikuti teladan-Mu. Dan kami juga boleh menjadi serupa dengan Engkau Kristus. Dan kami juga akan bukan hanya memilih teladan Kristus, bukan hanya menjadi serupa dengan Kristus, tapi kami harus hidupi dengan setia. Roh Kudus tolong kami,
supaya kami boleh menjadi pelaku daripada firman-Mu, supaya kami hidup di dalam kesetiaan kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Renungan firman Tuhan yang begitu luar biasa dan mengingatkan saya juga bahwa ketika kita menjadikan Yesus segalanya, ketika kita mau setia sama Tuhan, ketika kita dihadapkan oleh permasalahan apapun itu, seperti misalnya kita menjadikan kesehatan adalah segalanya, tapi ketika kita nggak dikasih sehat, kita kecewa. Ketika kita menjadikan seseorang, kerabat, teman, pasangan itu segalanya, ketika mereka mungkin mengecewakan kita, kita kecewa. Tapi yang pasti Tuhan gak pernah mengecewakan kita, karena Tuhan gak pernah gak ada di hidup kita. Amin saudara. Dan saya rasa ketika kita benar-benar mencintai Tuhan, menjadikan Tuhan segalanya, Tuhan akan kasih lebih dan lebih lagi berkat yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Permasalahannya adalah, apakah hati kita sepenuhnya buat Tuhan? Apakah kita udah kasih segalanya buat Tuhan? Karena itu mari kita bawa setiap hati kita renungkan. Tuhan, kami mau katakan Tuhan, selidiki hati kami Bapa. Ini hati kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Selidiki hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, haleluya Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu.
barangkali di antara kita ketika dihadapkan oleh sebuah persoalan dan permasalahan, apakah kita mau meresponinya seperti Yesus? Apakah kita mau meresponinya seperti Yesus lakukan? Mari saudara, setiap kita yang mungkin masih ada kekhawatiran, yang masih ada belenggu apapun itu, kita mau patahkan. Karena ketika kita berserah sepenuhnya sama Tuhan, kita percaya hidup kita mau dipakai Tuhan begitu luar biasa. Harusnya gak ada kekhawatiran itu lagi, harusnya gak ada beban itu lagi. Mari kita angkat segenap tangan kita di hadapan Tuhan. Kami mau katakan, Tuhan, pakailah hidup kami Yesus. Pakai hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami mau setia Tuhan. Kami mau setia Tuhan. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan. Pakai kami seperti kehendak-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami membawa hidup kami Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Yes. Pakai segenap hati kami Tuhan. Karena kami adalah kepunyaan-Mu Bapa. Kepunyaan yang spesial, yang Tuhan pilih, yang Tuhan mau untuk mengenapi firman-Nya. Kami adalah pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari naikkan setiap penyembahan-Mu di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau Bapa yang baik, Kau yang termulia. Haleluya Yesus. Terima kasih. Kau lihat hati kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau yang termulia Yesus. Haleluya. Kau yang termulia Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Bapa, buat kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami mau katakan Tuhan bahwa hati kami Tuhan sepenuhnya di hadapan-Mu Tuhan. Kami begitu mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Bapa. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu.
Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Haleluya.
hadapan-Mu Bapa. Kami anak-anak-Mu Tuhan. Layakan setiap kami Tuhan, membawa setiap penyembahan kami Bapa. Karena Engkau yang terbesar dan termulia Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu Tuhan. Yang tak henti-hentinya Tuhan kami boleh rasakan Bapa di hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, anak-anak-Mu Bapa. Haleluya. Karena Engkau begitu setia Tuhan di hadapan kami Bapa, di hidup kami Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau setia Tuhan mengikuti-Mu Tuhan sampai akhir hidup kami Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara, di waktu-waktu ini, mari kita naikkan sembah syukur kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan kita begitu luar biasa, Tuhan begitu baik, Tuhan begitu mengasihi kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus karena kasih-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Shiralaya Papa ya ralaya shiralaya ralaya 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 Papa ya ralaya 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 shiralaya ralaya 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 Papa Papa ya ralaya 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 shiralaya ralaya Papa Papa. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya Yesus. How great is our God. See with me how great is our God. And only see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God.
kita bangkit berdiri, kita nyanyi lagu ini. Name above all name, you are worthy is our praise. My heart will sing how great is our God. Name above all name, nama di atas segala nama. Name above all name, Engkau layak dipuji. You are worthy our prayer. Hatiku menyembah, hatiku will sing di sorga. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Dalam hadirat Tuhan pada saat ini, saya mengajak kita menyanyi kepada Tuhan dengan setia, dengan iman di hadapan Tuhan. Sering kita mendengar ada istilah yang mengatakan, jangan kita mengatakan kita punya masalah yang besar, tapi kita boleh berkata, aku punya Tuhan yang besar. Karena Tuhan yang besar bisa melakukan perkara yang besar. Yang artinya setiap masalah kita, pergumulan kita, sakit penyakit, apapun kesulitan kita, semuanya itu bisa diatasi, bisa dibereskan, bisa dipulihkan, bisa diselesaikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita menyatakan kepada Tuhan, dalam kesakitan kita, dalam kesusahan kita, dalam pergumulan kita, mungkin kita punya ketakutan, kita punya masalah hari ini, tapi kita berkata, besar Allahku. How great is our God. How great is our God. Mari katakan Tuhan kita besar. Mari kita puji Dia. Mari kita menyembah kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. How great is our God. Sambil kita berdoa buat setiap pergumulan kita, buat setiap masalah kita. Pujian Tuhan. Pujilah Tuhan, ada kuasa, ada mujizat yang terjadi. How great is our God. Sambil berkata, aku punya Tuhan yang besar. Mari kita berkata, Tuhan, buat setiap masalahku, semuanya selesai. Haleluya. Oh, how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Haleluya. Oh, semua akan melihat Engkau Tuhan yang besar. Haleluya. 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 How great. Amen. Buktikan imanmu. Buktikan engkau percaya. Buktikan kesetiaanmu. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari bersama-sama pujilah Tuhan. Name above all name. Name above all name. You are worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. Kuasa kesembuhan, kuasa pemulihan terjadi. Name above all name. Name above. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Pemulihan. Jalan keluar. Campur tangan Tuhan. Anugerah. Berkat. Tercurah. Kirabalabayase. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi. Name above. Name above all name. You are
ini saja kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami boleh memuji dan menyembah Engkau melalui setiap keseharian kami Tuhan. Melalui perilaku kami Tuhan. Melalui tindak laku kami Kuasa dimanapun besar. kami berada Tuhan. Kau Bapa, perkasa. saat ini kami Kau bersama ajaib. bersama Tuhan. Untuk bangsa dan negara kami yang saat ini masih dilanda COVID-19 Bapa. Kami percaya Tuhan campur tangan-Mu akan terus ada bagi Indonesia Tuhan. Bapa, mari memberkati setiap tenaga-tenaga medis yang saat ini bekerja Tuhan. Kau jaga mereka, Kau berikan kesehatan yang lebih Tuhan dalam menghadapi setiap pasien-pasien COVID Tuhan. Biarlah Tuhan, boleh nama-Mu dibesarkan, boleh nama-Mu ditinggikan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk perekonomian Indonesia saat ini Tuhan. Yang dilanda oleh pandemi 19 ini Tuhan, biarlah Tuhan, Engkau yang akan memberkati Indonesia Tuhan. Kau berkati setiap pejabat-pejabat dari yang atas maupun yang terbawah sekalipun Tuhan. Kami percaya hikmat-Mu boleh ada bagi mereka Tuhan, sehingga mereka bekerja boleh untuk kemurahan nama-Mu saja Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, baik yang sekolah maupun kuliah Bapa. Berikan mereka kepintaran yang daripada-Mu Tuhan. Walaupun sekarang masih sekolah secara online Tuhan, kami percaya Tuhan, hikmat-Mu, kepintaran yang daripada-Mu akan memberikan mereka prestasi yang baik Tuhan di dalam sekolah mereka. Sehingga nama-Mu boleh dibesarkan, boleh nama-Mu ditinggikan oleh prestasi mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang masih bekerja Tuhan. Allah, Kau yang akan campur tangan Tuhan. Biarlah kami anak-anak karyawan-Mu Tuhan boleh menjadi berkat di tempat kami bekerja Tuhan. Berdoa juga setiap anak-anak-Mu yang saat ini masih mencari pekerjaan Tuhan. Kau akan menaruhkan mereka di tempat yang terbaik Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang akan mencukupkan setiap kebutuhan mereka saat ini Tuhan. Dan Kau yang akan memberikan mereka pekerjaan yang terbaik. Dimanapun mereka ditempatkan, boleh mereka memberikan berkat bagi tempat mereka Tuhan. Dan menjadi nama-Mu dibesarkan Tuhan melalui perilaku mereka. Terima kasih Yesus, kami serahkan setiap doa-doa syafaat kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur. Kami harapkan berkat daripada-Mu. Mari kita boleh mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Oleh karena kasih daripada Allah Bapa, kecintaan Yesus Kristus Tuhan kita, serta kuasa Roh Kudus akan melingkupi kehidupan kita, menyertai, memberkati, dan membuat kita berhasil dalam apapun juga, sampai Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita yang percaya. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan.